Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Bu Suprihatin SPD, Guru Kimia SMA Negeri 1 Malang, yang akan membahas materi tentang sifat periodik unsur. Adapun sifat-sifatnya adalah jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan sifat kelogaman. Seperti biasanya anak-anak, kita mengerjakan dengan menggunakan LKPD digital. Jangan lupa kalian menulis nama, kelas, dan nomor absen. Adapun kompetensi dasar pada kesempatan kali ini yaitu 3.3 menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Berikut 4.3 menyajikan hasil analisis data-data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menyebutkan sifat periodik unsur, berikutnya menentukan letak unsur dalam sistem periodik berdasarkan konfigurasinya, berikutnya menemukan kecenderungan sifat periodik dalam satu golongan dan satu periode. Yang keempat, menganalisis sifat periodik unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Dan untuk tujuan dari kompetensi dasar keterampilan itu kalian diharapkan bisa mendemonstrasikan kemiripan unsur melalui data kartu unsur. Berikutnya anak-anak, materi yang kita pelajari tentang sifat periodik unsur ya. Sifat-sifat unsur itu berkaitan dengan konfigurasi elektron. Oleh karena itu, sebelum masuk ke materi ini diharapkan kalian sudah paham tentang konfigurasi elektron ya. Unsur-unsur yang memiliki konfigurasi elektron sama itu akan memiliki kemiripan sifat. Dalam satu periode, sifat atom itu dipelajari dari kiri ke kanan. Sedangkan dalam satu golongan, sifat atom dipelajari dari atas ke bawah. Nah, ini selalu begitu anak-anak. Jadi, kalau nanti itu ada pembahasan dalam satu periode, itu sudah otomatis urut-urutannya dari kiri ke kanan. Sedangkan dalam satu golongan, itu urut-urutannya itu dari atas ke bawah. Itu sudah otomatis begitu. Berikutnya, sifat periodik unsur itu merupakan sifat unsur yang berhubungan dengan letak unsur dalam tabel periodik, baik sebagai dalam periode maupun dalam golongan. Sifat periodik yang akan dibahas di sini itu ada 4 ya, seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu tentang jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas, keelektronegatifan. Nah, itu yang utama ya. Berikutnya bagaimana jari-jari atom itu. Seperti kita tahu bahwa bentuk dari suatu benda yang bulat itu tentunya punya jari-jari atom. Nah, jari-jari atom itu adalah jarak antara inti atom dan elektron terluar. Nah, bagaimana kita mempelajari jari-jari atom dari suatu unsur-unsur yang tertata dalam tabel periodik? Nah, yang kita pelajari itu dalam satu golongan dan dalam satu periode. Untuk satu golongan, kita beri contoh misalkan unsur 11Na, kemudian K, Rb, dan Cs. Untuk mengetahui bagaimana posisi Na, K, Rb, dan Cs ini, maka kita buat konfigurasinya. Kalau 11 itu 281, jadi punya 3 kulit. Sedangkan 19K itu 2881, itu punya 4 kulit. Sedangkan 37RB itu kalau kita buat konfigurasi itu ada 5 kulit,
sedangkan 55 CS itu ada 6 kulit. Nah, karena kulit-kulitnya itu semakin banyak dengan elektron valensi sama. Mengapa elektron valensi sama? Nah, 11Na tadi kan 281, jadi yang terluar ada 1 elektron. 19K 2881, jadi ada 1 elektron terluar ya. Kalau 37 28 18 18 1. Nah, gitu ya. 2 8 18 8 1. Nah, itu totalnya ada 37, yang terluar ada 1 elektron. Jadi keempat unsur ini itu punya elektron valensi 1. Nah, ini jumlah kulitnya bertambah banyak, maka otomatis jarak antara inti atom dengan elektron terluar itu akan semakin banyak. Jadi dalam satu golongan itu sudah otomatis dari atas ke bawah jari-jari akan semakin besar. Mengapa? Karena jumlah kulitnya semakin banyak. Bagaimana dengan unsur-unsur yang tertata dalam satu periode? Kalau satu periode tentunya mempunyai jumlah kulit yang sama. Kalau jumlah kulitnya itu sama, bukan berarti bahwa jari-jari atomnya itu sama. Mengapa demikian? Karena ada pengaruh antara gaya tarik inti atom terhadap elektron yang terluar. Nah, sekarang dari kiri ke kanan itu contohnya misalnya kita ambil K, Ca, Ga, dan Br. Nah, ini muatan inti itu, muatan inti yang positif itu ditentukan oleh proton. Kalau 19K berarti protonnya sebanyak 19. 20 Ca protonnya ada 20. 31 Ga protonnya 31. Sedangkan 35 Br itu protonnya ada 35. Nah, ini makin ke kanan, jadi K, Ca, Ga, dan Br itu terletak dalam satu periode dengan jumlah kulit sama. Ini kalau kalian buat konfigurasinya ya, jumlah kulitnya itu sama-sama punya 4, namun intinya dari K hingga Br intinya semakin besar. Kalau inti atom semakin besar, tentunya makin kuat menarik elektron terluar dari atom ya. Kalau semakin kuat gaya tariknya, itu otomatis jarak antara inti atom hingga elektron pada kulit terluar itu jaraknya semakin dekat, sehingga unsur-unsur yang seperiode dari kiri ke kanan itu jari-jarinya makin kecil. Nah, sekarang bagaimana kalau jari-jari atom dibandingkan dengan jari-jari ion? Itu anak-anak ya. Nah, ion itu ada dua macam anak-anak. Ada ion positif dan ion negatif. Kalau ion positif artinya atom tersebut melepaskan elektron. Karena elektronnya lepas, tentunya juga jarak antara inti atom dengan elektron terluar semakin pendek. Jadi antara jari-jari atom netral dengan jari-jari ion positif lebih besar yang netral. Demikian juga untuk ion negatif. Suatu atom membentuk ion negatif karena atom tersebut menerima elektron. Karena menerima elektron, tentunya jarak antara inti atom dengan elektron terluar itu semakin besar. Jadi kalau dibandingkan jari-jari atom netral dengan jari-jari ion negatif, yang lebih besar adalah jari-jari ion negatif. Sedangkan jari-jari atom netral terhadap jari-jari ion positif, yang lebih besar adalah atom netralnya, karena membentuk ion positif itu elektronnya itu lepas. Nah, gitu anak-anak, itu tentang jari-jari atom. Nah, sekarang bisa kita simpulkan seperti ini anak-anak. Dari atas ke bawah, yang sebelah kiri ini adalah golongan 1A. Dari atas ke bawah, ini kulitnya semakin banyak, otomatis jari-jarinya itu juga semakin besar. Itu berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semua golongan. Berikutnya kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, itu jari-jarinya semakin mengecil. Mengapa mengecil? Karena muatan intinya semakin besar. Kekuatan gaya tarik intinya semakin besar, sehingga walaupun jumlah kulitnya sama,
karena kuatnya gaya tarik-menarik menyebabkan makin ke kanan jari-jari semakin kecil. Oleh karena itu anak-anak, dalam tabel periodik ini unsur manakah yang punya jari-jari lebih besar? Itu unsur yang ada di pojok kiri bawah. Nah, ini unsur yang ada di pojok kiri bawah itu jari-jarinya yang paling besar. Sedangkan ke arah kanan atas jari-jarinya yang paling kecil. Nah, itu. Itu untuk jari-jari. Nah, ini nanti kalian diberi tugas ya. Tugas 1 itu kalian menuliskan konfigurasi elektron, kemudian terletak di mana golongan dan periodenya berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron di sini yang Bu Pri minta silakan ditulis dengan menggunakan konfigurasi singkat. Berikutnya untuk nomor 2, nah ini juga sama ya. Setelah dituliskan konfigurasi elektron, maka kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Dari tabel di atas, berdasarkan konfigurasi elektronnya, unsur yang punya jari-jari terbesar itu yang mana? Nah, dari sini kalian nanti akan bisa menemukan letak unsur. Ini unsur-unsur 5 unsur ini segolongan atau seperioda. Gitu. Nah, kalau seperioda, maka kita kembali lagi ke sini. Kalau seperioda makin ke kanan, maka jari-jarinya makin kecil. Kalau segolongan makin ke bawah makin besar jari-jarinya. Nah, demikian juga mana yang paling besar makin ke kiri bawah. Mana yang paling kecil makin ke kanan atas. Nah, gitu kan anak ya. Jadi nanti supaya kalian menentukan letak golongan dan periodanya dulu, baru bisa menentukan manakah yang punya jari-jari terbesar. Demikian juga untuk yang nomor 2. Nah, untuk nomor 3 sama anak-anak ya. Sama nomor 3, melengkapi tabel, menentukan letak golongan dan perioda, kemudian manakah yang punya jari-jari atom terbesar. Itu tentang jari-jari. Berikutnya sifat yang kedua adalah sifat energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari suatu atom. Nah, energi ionisasi itu dinyatakan dalam satuan kilojoule per mol. Bagaimana energi ionisasi itu dalam satu golongan? Nah, energi ionisasi ini ada kaitannya dengan jari-jari atom ya. Unsur-unsur yang segolongan tadi ya, energi ionisasi itu makin ke bawah makin kecil. Kenapa? Karena makin ke bawah jari-jarinya makin besar. Kalau jari-jari makin besar, itu otomatis gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar itu makin lemah karena jaraknya besar. Nah, kalau makin lemah, maka elektron itu mudah lepas. Untuk melepaskan elektron memerlukan sedikit energi. Dikatakan bahwa energi ionisasinya makin kecil. Nah, jadi bagaimana hubungan antara jari-jari atom terhadap energi ionisasi? Jika jari-jari atom makin besar, maka energi ionisasinya makin kecil. Jadi ini berbanding terbalik gitu. Bagaimana kalau dalam satu periode? Diingat lagi kalau dalam satu periode itu urut-urutannya dalam tabel periodik itu dari kiri ke kanan. Unsur-unsur yang seperiode dari kiri ke kanan, gaya tarik inti makin ke kanan makin kuat. Mengapa makin kuat? Karena jari-jarinya makin kecil. Kalau makin kuat gaya tarik menariknya menyebabkan elektron terluar itu makin sulit lepas. Maka dibutuhkan energi besar untuk melepaskan elektron. Sehingga energi ionisasi pada umumnya makin ke kanan makin besar. Nah, begitu anak-anak. Nah, ini mengapa ini kok dikatakan umumnya makin besar? Nah, kita perhatikan materi berikutnya, anak-anak ya. Jadi tidak semuanya makin besar, tapi umumnya makin besar. Nah, kita lihat di sini, ini data energi ionisasi semua unsur dalam tabel
periodik. Kita perhatikan di sini untuk 1A. Nah, ini energi ionisasi yang besar adalah atas sendiri, makin ke bawah makin kecil. Demikian juga untuk 2A. Ini makin ke bawah makin kecil. Nah, kenapa makin ke bawah itu makin kecil? Nah, ini makin kecil. Nah, umumnya makin kecil, ini ada yang lebih besar. Ini umumnya makin kecil, jadi ini kita pakai umumnya ya. Nah, nanti yang hal-hal khusus itu nanti akan dijelaskan. Nah, seperti ini. Nah, ini grafiknya ya. Dari H ke HE itu satu periode, anak-anak. Energi ionisasinya makin besar. Mengapa? Karena H dan HE dalam satu periode, HE itu jari-jarinya lebih besar. HE itu jari-jarinya lebih kecil. Karena lebih kecil, gaya tarik-menariknya kuat, lebih sulit untuk melepaskan elektron. Kalau melepaskan elektronnya sulit, maka butuh energi yang tinggi. Nah, gitu. Nah, kalau ini periode yang kedua, Li hingga Ne itu ada kecenderungan gitu. Kecenderungan energi ionisasi yang semakin besar. Namun yang agak menurun itu setelah Li, kemudian di sini Be, kemudian B. Ya. Li, Be, B. Nah, ini mengapa kok semakin turun? Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, bisa kita lihat di sini anak-anak ya. Ada beberapa catatan ya. Ada beberapa perkecualian yang perlu diperhatikan. Golongan 2A, 5A, dan 8A. Itu perkecualiannya, anak-anak ya. 2A, 5A, dan 8A. Ingat-ingat ya. Nah, ternyata punya energi ionisasi yang sangat besar. Bahkan lebih besar dari energi ionisasi unsur di sebelah kanannya, yaitu 3A dan 6A. Nah, seperti tadi, kalau energi ionisasi itu makin ke kanan kan makin besar. Harusnya kalau makin ke kanan makin besar, itu yang golongan 3A lebih besar daripada golongan 2A. Namun ini tidak, 2A lebih besar. Mengapa demikian? Nah, itu bisa dijelaskan seperti ini. Ya, 2A itu mengapa energi ionisasinya lebih besar? Ini kita ambil contoh kalau ada 12 Mg, ini konfigurasinya berakhir pada 3s2. 3s2 itu S itu berisi sepasang elektron. Nah, karena sepasang elektron, maka sulit lepas. Begitu. Demikian, kenapa sulit lepas? Karena ini kondisinya sudah stabil. Demikian juga 15B. 15B itu berakhir pada 3s2 dan 3p3. Nah, ini golongan 5. Kenapa golongan 5? Ini 3s2, 3p3, 3 tambah 2 sebanyak 5, maka golongan 5A periode 3. Nah, kalau 18AR berakhir pada 3s2 dan 3p6. 2 ditambah 6 itu 8. Nah, ini 3s2-nya penuh, 3p3-nya. Nah, ini mengapa 3p3 itu kok energi ionisasinya tinggi? Karena ini konfigurasinya stabil. Walaupun ini jomblo-jomblo, tapi semuanya jomblo menyebabkan ini konfigurasinya stabil. Kalau stabil, ini sulit lepas. Untuk melepaskannya butuh energi yang tinggi. Itu anak-anak ya. Demikian juga ini. Ini punya masing-masing orbital sepasang elektron, sehingga ini sulit lepas. Nah, gitu. Jadi, mengapa ada perkecualian? Ini golongan 2A, golongan 5A, dan golongan 8A itu karena konfigurasinya lebih stabil. Kalau konfigurasinya lebih stabil, maka sulit lepas. Untuk melepaskannya butuh energi yang lebih tinggi. Gitu untuk energi ionisasi. Berikutnya yang ketiga, itu sifat afinitas elektron. Afinitas elektron itu adalah energi yang menyertai proses penambahan elektron pada satu atom netral dalam wujud gas, sehingga terbentuk ion bermuatan -1. Afinitas elektron itu dinyatakan juga dalam bentuk kilojoule per mol. Nah, unsur yang memiliki afinitas elektron bertanda negatif itu artinya punya kecenderungan lebih besar dalam menyerap elektron dibanding
unsur yang afinitas elektronnya bertanda positif. Ya, makin negatif nilai afinitas elektron, maka makin besar kecenderungan unsur tersebut dalam menyerap elektron untuk membentuk ion negatif. Nah, dari sifat ini dapat disimpulkan bahwa dalam satu golongan, afinitas elektron itu cenderung berkurang dari atas ke bawah. Nah, mengapa semakin berkurang? Karena dari atas ke bawah itu jari-jari semakin besar. Kalau jari-jari semakin besar, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar itu semakin lemah. Kalau semakin lemah, maka unsur tersebut itu untuk menerima elektron, untuk menyerap elektron itu semakin sulit. Kalau makin besar jari-jari atom, semakin mudah melepaskan elektron. Untuk menyerap semakin sulit. Karena sulit menyerap elektron menyebabkan energi yang menyertai proses penyerapan elektron itu semakin kecil. Nah, afinitas elektron itu bisa kita ibaratkan anak-anak seperti sebuah keluarga yang mengasuh anak, ya. Makin mudah mengasuh anak, maka energi yang menyertai, maka biaya yang menyertai dalam mengasuh anak itu akan lebih besar. Demikian juga sebuah atom. Atom itu kalau makin mudah menerima elektron, maka energi yang menyertai semakin besar. Kalau makin sulit untuk menerima elektron, maka energi yang menyertai juga semakin sedikit. Gitu. Berikutnya, kalau dalam satu periode, afinitas elektron cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Mengapa cenderung bertambah? Karena jari-jarinya semakin kecil. Kalau semakin kecil, maka makin mudah untuk menerima elektron. Kalau mudah menerima elektron, maka energi yang menyertai itu semakin besar. Gitu. Kecuali, nah ini ada perkecualian. Kecuali unsur alkali tanah dan gas mulia. Alkali tanah dan gas mulia. Semua unsur golongan utama punya afinitas elektron bertanda negatif, namun untuk alkali tanah golongan 2A, gas mulia golongan 8A itu bertanda positif. Nah, seperti kita lihat di sini. Nah, mengapa ada perkecualian seperti itu? Itu ya bisa kita lihat tadi anak-anak, yang golongan alkali tanah itu golongan 2A, kita lihat konfigurasinya tadi. Nah, golongan 2A, nah ini kan sudah stabil. Golongan 2A itu elektron valensinya 2, berakhir pada S2, ini sudah berpasangan, sudah stabil. Nah, kemudian kalau golongan 8, 8A itu juga sudah berpasangan semua, sudah stabil. Nah, itu. Jadi ada perkecualian golongan 2 dan golongan 8. Nah, ini. Jadi semuanya bertanda negatif. Nah, makin negatif maka punya kecenderungan lebih mudah untuk menerima elektron. Kalau golongan 2 kan sudah stabil, maka tidak mudah untuk menerima elektron. Gitu. Nah, makin negatif. Nah, ini ada kecenderungan makin ke kanan ya. Makin ke kanan tuh makin negatif. Nah, berarti batasnya itu hingga sampai golongan 7A atau golongan halogen. Ini negatifnya besar, berarti golongan 7A itu yang paling mudah menerima elektron. Gitu. Mana yang paling mudah menerima elektron? Kalau kita lihat dari dalam satu golongan dari atas ke bawah, ini negatifnya makin kecil, berarti makin sulit untuk menerima elektron. Mana yang makin mudah? Makin ke atas. Kenapa makin ke atas? Karena makin ke atas itu jari-jarinya makin kecil. Makin kecil jari-jari atom, makin mudah untuk menerima elektron. Kalau mudah menerima elektron, berarti energi yang menyertai proses penyerapan elektron itu semakin besar. Dikatakan afinitas elektron semakin besar. Oleh karena itu, anak-anak, mana yang afinitas elektronnya dalam tabel periodik ini yang semakin besar, itu makin ke kanan dan ke atas. Namun makin ke kanan itu batasnya hingga sampai 7A. Jadi unsur yang paling mudah menerima elektron adalah unsur F. Nah, ini golongan 7A yang atas sendiri. Ini F.
Begitu anak-anak untuk sifat afinitas elektron, dan berikutnya adalah sifat keelektronegatifan. Sifat keelektronegatifan itu ada hubungannya juga dengan jari-jari dan afinitas elektron. Namun keelektronegatifan itu hanya kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom. Misalnya fluorin atau F ya, itu memiliki kecenderungan menarik elektron lebih kuat daripada hidrogen. Jadi dapat disimpulkan bahwa keelektronegatifan fluorin lebih besar daripada hidrogen. Nah, keelektronegatifan itu yang pertama kali diajukan oleh Linus Pauling pada tahun 1932. Bagaimana dalam satu golongan anak-anak? Unsur-unsur yang segolongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan itu makin kecil. Kenapa keelektronegatifan makin kecil? Karena dari atas ke bawah jari-jari semakin besar. Kalau semakin besar maka semakin tidak mampu untuk menerima elektron atau semakin tidak mampu untuk menarik elektron, sehingga keelektronegatifannya kecil. Bagaimana kalau dalam satu periode? Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena makin ke kanan jari-jari atom semakin besar. Nah, jari-jari atom semakin kecil. Kalau jari-jari atom semakin kecil, maka semakin mampu menarik elektron, sehingga dikatakan keelektronegatifannya makin besar. Gitu, anak-anak ya. Nah, kalau keelektronegatifan itu juga batasnya hingga golongan 7A, karena golongan 8A itu golongan yang sudah stabil, elektronnya sudah berpasangan pada masing-masing subunit ya, sehingga tidak punya kemampuan untuk menerima elektron. Itu. Berikutnya sifat logam ya, yang terakhir sifat logam. Nah, sifat kimia, secara kimia sifat logam itu dikaitkan dengan keelektronegatifan, yaitu kecenderungan melepaskan elektron membentuk ion positif. Nah, melepaskan elektron membentuk ion positif. Adakah hubungannya dengan jari-jari? Ada. Jika sifat logam, jadi sifat logam itu tergantung pada energi ionisasi. Ditinjau dari konfigurasi elektronnya, unsur-unsur logam itu cenderung melepaskan elektron atau memiliki energi ionisasi yang kecil. Jika suatu unsur itu mudah melepaskan elektron, maka sifat kelogamannya semakin kuat. Sedangkan unsur-unsur bukan logam cenderung menerima elektron, yang artinya memiliki keelektronegatifan yang besar. Sesuai dengan kecenderungan energi ionisasi dan keelektronegatifan, maka sifat logam dan non-logam dalam tabel periodik bisa disimpulkan bahwa dari kiri ke kanan dalam satu periode sifat logam berkurang, sedangkan sifat non-logam akan semakin bertambah. Kemudian dari atas ke bawah dalam satu golongan sifat logam akan bertambah, sedangkan sifat non-logam akan berkurang. Nah, begitu anak-anak. Jadi, kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat logam semakin berkurang, itu artinya golongan 1A sifat logamnya lebih kuat dibanding golongan 2A. Gitu. Kalau dari atas ke bawah dalam satu golongan sifat logam bertambah, itu artinya periode 3 lebih kuat sifatnya dibanding periode 1. Nah, itu artinya anak-anak tentang sifat kelogaman. Nah, demikian anak-anak, silakan kalian kerjakan uji kompetensi. Pada uji kompetensi ini ada soal pilihan ganda seperti biasanya, kalian tinggal milih mana yang benar, dan soal yang melengkapi titik-titik. Kalau sudah selesai, silakan kalian klik finish dan kirim ke email Putri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.